Desak KFA pulangkan STY, media Korea Selatan beberkan beragam keunggulan sang pelatih. Pasca hengkangnya Jurgen Klinsmann yang gagal membawa Korea Selatan menjadi jawara di Piala Asia 2023, publik pencinta sepak bola Korea Selatan kini tengah dibuat penasaran dengan sosok yang akan ditunjuk oleh federasi untuk duduk di kursi panas kepelatihan timnas. Beberapa nama pun mulai mencuat, di mana salah satu nama tersebut adalah Coach Shin Tae-yong, yang saat ini merupakan pelatih timnas Indonesia. Dari berbagai nama yang muncul, STY dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menangani pasukan karena memiliki kelebihan. Bahkan, dalam upayanya mendesak KFA memulangkan Coach Shin, salah satu media Korea Selatan, Naver Sports pada 23 Februari 2024 menuliskan beragam pencapaian dan kelebihan yang dimiliki oleh Coach Shin, sehingga membuatnya layak untuk memegang tampuk kepelatihan di timnas Korea Selatan. Setidaknya, menurut Naver Sports ada 3 kelebihan yang membuat ST layak untuk menjadi pelatih kepala Taeguk Warriors. Apa sajakah itu? 1. Berpengalaman di timnas Korea Selatan. Alasan pertama tentu saja terkait pengalaman ST bersama Korea Selatan. Naver Sports menuliskan bahwa ST pernah memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia, dan membawa Taeguk Warriors memulangkan Jerman di babak penyisihan grup. Hingga saat ini, prestasi tersebut merupakan sebuah hal yang tentunya sangat membanggakan, mengingat Jerman saat itu berstatus sebagai juara bertahan alias tim terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya. 2. Dekat dengan para pemain kunci. Alasan kedua yang diangkat Naver Sports adalah, Coach ST relatif dekat dengan para pemain kunci timnas Korea Selatan. Keuntungan terbesar dengan pemilihan Shin Tae-yong adalah dirinya memiliki pengalaman melatih semua pemain kunci tim nasional Korea Selatan saat ini, termasuk Song Heung-min, tulis Naver Sports. 3. Membawa sejarah bagi timnas Indonesia. Ternyata, pencapaian yang diraih oleh ST bersama timnas Indonesia juga dijadikan oleh Naver Sports untuk mendesak KFA segera memulangkan Coach Shin. Dalam tulisannya, Naver Sports menilai bahwa membawa tim sekelas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, mengingat Indonesia bukanlah kekuatan sepak bola utama di kawasan Asia. Pelatih Shin Tae-yong memimpin Indonesia selama lebih dari 3 tahun sejak 2020. Dirinya meraih prestasi pamungkas dengan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, tulis media yang berbasis di Korea Selatan tersebut. Dengan beragam kelebihan tersebut, kira-kira KFA akan segera bertindak dan memulangkan Coach Shin atau tidak ya? Jika iya, maka para pendukung timnas Indonesia harus siap-siap menelan kekecewaan. Dalam wawancaranya pada Best 11, Shin Tae-yong, ST, mengaku belum mengambil keputusan untuk tetap menangani timnas Indonesia atau tidak selepas Piala Asia U23 2024. Dan memilih tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya hingga turnamen kelompok usia tersebut berakhir pada bulan Mei mendatang. Kontrak ST dengan PSSI sebetulnya selesai pada akhir tahun lalu, namun diperpanjang dengan durasi singkat hingga Piala Asia U23. Saya sudah berbicara dengan Erick Thohir, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia, tentang apakah memperpanjang kontrak atau tidak pada Maret, kata ST kepada Best 11. Dia bilang jika saya bisa lolos ke 16 besar, atau perempat final Piala Asia U23, dia akan merasa puas dengan perpanjangan kontrak, ujar ST. Sekarang menjadi sudut pandang saya apakah saya memutuskan melakukannya, memperpanjang kontrak, atau tidak, ungkapnya. Menurut saya, federasi juga mempunyai sudut pandang tersendiri. Terlepas dari itu, Ketua Umum dan saya fokus kepada tugas masing-masing dengan sikap profesional, tambah ST. Namun jalan terjal kembali harus dihadapi oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam membentuk skuad terbaik timnas U23. Belum juga merilis nama-nama pemain yang diproyeksikannya untuk putaran final gelaran di bulan April mendatang. 3 klub Liga 1 Indonesia, yakni Persija Jakarta, PSS Sleman dan Borneo FC sudah menyatakan keengganannya untuk melepas para pemain mereka ke timnas Garuda Muda. Hal ini seolah menjadi sebuah masalah yang terus saja berulang. Pasalnya, tak hanya kali ini saja para klub di Liga 1 Indonesia tersebut ogah untuk melepaskan pemain mereka ke timnas Indonesia. Tahun lalu pun mereka juga berlaku demikian ketika pembentukan skuad untuk Piala AFF U23.
Dan tampaknya, permasalahan yang dihadapi oleh Coach Shin akan bertambah lagi. Melansir unggahan akun TikTok Argul Football Club pada Jumat, 23 Februari 2024, klub-klub luar negeri juga berpotensi untuk menahan para pemain mereka bergabung ke pasukan muda merah putih. Dengan demikian, maka para pemain Indonesia yang kini tengah abroad meniti karir di luar negeri, kemungkinan besar tak akan bisa bergabung dengan Timnas U23 di gelaran bulan April mendatang. Alasannya pun cukup kuat, gelaran Piala Asia U23 bukanlah turnamen yang berada di bawah agenda FIFA, sehingga klub tempat bernaung para pemain tersebut tak memiliki kewajiban untuk melepas mereka ke Timnas. Hingga sejauh ini, melansir laman suara.com, 15 Februari 2024, baru Suwon FC yang berjanji akan mengusahakan untuk melepas Pratama Arhan ke Timnas U23 jika nantinya situasi klub memungkinkan. Meskipun belum pasti, namun setidaknya hal tersebut mengindikasikan iktikat baik dari klub asal Korea Selatan itu terkait kepentingan Timnas Indonesia yang membawa nama negara. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka akan sangat mungkin Coach Shin Tae-yong nantinya hanya akan mengandalkan para pemain pelapis untuk Timnas U23. Sebuah hal yang tentunya sangatlah tidak ideal, mengingat pada turnamen yang digelar di Qatar tersebut, mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu diberikan target untuk lolos ke fase gugur alias babak 8 besar gelaran. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, Coach Shin akan dipusingkan dengan pemanggilan pemain ke Timnas U23 ya. Semoga saja semuanya luluh karena bagaimanapun ini menyangkut nama bangsa dan negara di mata dunia. Meski begitu, Shin Tae-yong tak perlu terlalu risau memikirkan hal tersebut. Pasalnya masih ada beberapa tim lain yang bersedia membantunya. Salah satu tim yang baru-baru ini bersedia melepas pemain mudanya adalah Barito Putra. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pelatih kepala, yakni Rahmat Darmawan. Pelatih yang akrab disapa RD tersebut mengungkapkan bahwa melepas pemain ke Timnas adalah pesan dari pemilik klub. Ia membeberkan bahwa Barito dibentuk memang untuk membantu tim nasional. Tujuan dari Barito dibuat ini, owner selalu mengingatkan pada kita semua bahwa untuk kepentingan nasional, Timnas. Apapun akan kita berikan, kata Rahmat Darmawan dilansir superbowl.id dari kanal YouTube Barito Putra. Ia pun menguak nama awal Barito kala pertama kali dibentuk adalah Persinus. Persinus adalah singkatan dari Persatuan Sepak Bola Nusantara. Oleh karenanya, mereka siap memberikan apapun demi kepentingan negara. Karena memang dulu nama Barito ini kan Persinus, Persatuan Sepak Bola Nusantara. Untuk menyatukan semua unsur pemain dari daerah untuk dijadikan membela Nusantara. Nusantara ya Indonesia, tegasnya. Dengan filosofi tersebut, tak elok rasanya bila Barito Putra menahan pemain demi kepentingan Timnas. Terlebih lagi, di skuadnya ada dua pemain yang berpotensi dipanggil Shin. Kedua pemain tersebut adalah Bagas Kava dan Bagus Kahvi. Seperti diketahui, nama Bagas memang menjadi langganan panggilan Shin ketika di Timnas U23 Indonesia. Sementara Bagus, namanya sempat meredup usai mengalami cedera panjang beberapa waktu lalu. Namun, hal tersebut tak menutup kemungkinan dirinya kembali dilirik oleh Shin. Jadi itu filosofi yang Barito gaungkan. Tentu kalau itu filosofinya kita tidak akan tahan pemain. Kita ada Bagas Kava mungkin kalau ada yang dipanggil lagi akan kita berikan, pungkasnya. Pada ajang Piala Asia U23 2024 nanti, Garuda Muda akan menghadapi lawan yang cukup berat. Mereka bergabung ke dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.